Mungkin kalian udah lihat kali ya di thumbnail ataupun judul, tapi jujur gue sendiri nggak tahu nih ini isinya apa. Tapi kata yang ngirim sih ini smartphone terbaru dari Xiaomi. Entah itu high-end, flagship, atau bahkan entry level. Biar tahu sih mendingan kita lihat aja yuk isinya kayak gimana dan apa sih sebenarnya smartphone terbaru dari Xiaomi ini. Oke, kita buka aja ya. Ini wrappingnya kayak paket-paket di Shopee gitu gak sih? Bentar. Oke, gak usah di videoin unboxing lah ya, kayak di ini loh, kayak di e-commerce. Oh, ini memang udah video buat YouTube juga. Oh, ternyata ini Redmi 12. Jadi smartphone ini tuh ya, gue cerita dikit lah. Jadi smartphone ini tuh udah lama masuk ke situs TKDN sama Postel juga, tapi belum muncul gitu, dan sekarang akhirnya Redmi 12 resmi masuk ke Indonesia. Wih. Di sini ada 4 fitur utama dari smartphone ini. Premium glass back design. Wow. Oke, terus layar dengan 90 Hz refresh rate, kamera utama 50 megapiksel dan baterai yang besar. Emang sih di kelas, kalau Redmi 12 bisa dibilang ini kelas low to mid kali ya. Jadi menengah ke bawah. Kapasitas baterai emang masih jadi fokus utama sih, karena ya kebanyakan orang butuh smartphone yang handal gitu untuk pemakaian sepanjang hari. Unit yang akan gua unboxing sekarang ini RAM-nya 8GB, terus storage-nya gede juga ya, 256GB. Dan ini udah resmi di Indonesia. Tuh ada tulisannya, kami buatan Indonesia. Kita buka aja kali ya. Gua kira tuh Xiaomi 13 gitu ya. Karena jujur nih ya, setelah Alvince mungkin udah nggak lagi in charge di Xiaomi Indonesia, entah kenapa Xiaomi kayak lebih fokus di kelas menengah. Kebanyakan pabrikan asal Cina ini ya lebih ngerilis seri-seri Redmi gitu ya. Seri Xiaomi terakhir mungkin Xiaomi 12T, tapi itu kan nggak bisa dibilang flagship ya, itu bisa dibilang seri high-end gitu. Dan Xiaomi 13 series yang sebenarnya udah beredar secara global ternyata nggak masuk sini. Karena ya asumsinya di TKDN sama di Postel kedua Xiaomi 13 suksesornya dari Xiaomi 12 series itu emang belum muncul dan kayaknya sih bakal ketinggalan banget kalau dirilis akhir-akhir ini ke Indonesia. So ini dia, kita balik lagi ke Redmi 12. Di sini ada lebih banyak fitur-fitur utama yang ditawarin oleh smartphone ini, termasuk prosesornya dia pakai MediaTek Helio G88 sama ada side fingerprint sensor. Ini fitur yang mainstream sih, tapi ya udahlah. Oke, kita simpan buat yang terakhir. Kelihatan tuh ya desainnya kayak gimana. Meskipun ini masuk ke seri low end, packagingnya masih lengkap. Tetap ada, kalian dapat SIM ejector, terus juga kartu ucapan dari Xiaomi Indonesia, ada lagi buku panduan sama kartu garansinya. Terus juga di sini ada soft case bening yang agak tebel nih bahannya, dan di belakangnya dikasih tekstur cukup kasar yang agak ngeblur juga. Gimana ya, desain smartphone ini cakep, tapi kalau dipasangin casing ini kayaknya bakal menurun deh kecakapannya gitu, karena lihat buram, lihat casingnya. Oke, kita simpen dulu lah. Terus juga masih dapat kabel USB Type-C dan adapter fast charging, adapter charger dengan output sampai, bentar kita lihat dulu. Dengan output sampai 22,5 watt. Oke. Standarnya Xiaomi lah ya. Nah, sekarang kita fokus ke Redmi 12. Wih, cakep loh. Ini smartphone low end-nya Xiaomi nih. Kesan pertama gue, smartphone ini cakep. Oke. Tapi yang bikin gue penasaran kalau dipakai ini gimana? Bentar.
Agak susah ya. Bentar. Oke. Agak kurang sih. Ya nggak sih? Tapi oke lah ya. Buat ngelindungin smartphone mah dari jatuh gitu ya, dari baret-baret halus. Toh karena bodi belakangnya udah terbuat dari kaca. Ya, based on keterangan Xiaomi tadi, terus juga gue sendiri baru dapat kirimannya nih, spek sheet dari Xiaomi Indonesia. Kalau Redmi 12 ini, jadi smartphone di seri Redmi pertama yang pakai bodi belakang kaca. Bodi kaca sekarang emang lagi banyak diadopsi ya sama smartphone kelas menengah ke bawah. Misal kayak Vivo, ada seri Y36, smartphone murahnya Vivo yang bodinya mirip kayak X series. Bodinya terbuat dari kaca, cuman untuk Redmi 12 ini gue masih belum tahu material kacanya dilapisin sama Gorilla Glass atau enggak. Karena bodi kaca ini sebenarnya lebih ringkih. Kalau misalnya smartphone ini jatuh, apalagi jatuhnya kayak gini nih. Udah tuh. Pecah. Dan dengan adanya casing ini, soft case ini ya seenggaknya bisa melindungi lah daripada kenapa-kenapa, baret-baret gitu ya. Dan biasanya kalau smartphone Xiaomi launching, banyaklah softcase atau aksesoris lain buat smartphone tersebut. Oke, sambil kita nyalain, jadi kelihatan sama kalian kalau smartphone ini udah berjalan di MIUI versi 14. Cuman biasanya nih, meskipun MIUI-nya versi terbaru, OS-nya tuh biasanya versi yang lama. Cuman kita lihat. Untuk ukuran layarnya sendiri, smartphone ini mengusung layar 6,79 inci, jenisnya IPS LCD. Dan resolusinya sendiri udah Full HD+, jadi udah lumayan gonjreng lah kualitas layarnya, terutama ya smartphone ini udah masuk ke kelas low end dan punya resolusi Full HD+, jadi ya lumayan nilai plus aja gitu dari smartphone ini. Terlebih refresh rate-nya udah 90 Hz, tapi kita lihat refresh rate, ada pilihan refresh rate lain atau enggak. Karena ya sebenarnya refresh rate kalau nggak adaptif ya kelihatan sama aja sih. Dan 60 Hz ke 90 Hz itu perbedaannya agak nyaru sebenarnya. Kalau 90 Hz itu emang agak lebih smooth, tapi kalau misalnya dipakai buat main game, apalagi prosesornya emang kurang menopang gitu ya, ya tetap aja dipaksain ke 60 Hz dan rasanya bakal kurang lebih sama sebenarnya. Oke, ini sambil nungguin sistem awal dari Redmi 12. Oke, ini dia tampilan utama dari Redmi 12. Seperti yang gue bilang tadi, layarnya 6,79 inci dan full resolusinya nggak imba ya, jadi tetap Full HD+, lumayan oke lah. Karena biasanya smartphone di kelasannya nih, layarnya emang lega-lega, gede-gede, tapi resolusinya cuma HD+ aja, jadi kelihatan agak pecah aja gitu di icon, ataupun saat ngegame tuh kayak kelihatan hambar aja. Dan Xiaomi cukup bagus, cukup mantep lah ngehadirin layar di resolusi Full HD+. Tadi kita bakal lihat ke refresh rate-nya kayak gimana. Ya, ada dua pilihan default, jadi ini bakal otomatis lah mengatur refresh rate tergantung aplikasi atau game yang kita buka, 60 Hz atau 90 Hz. Dan di sini ada dua opsi lagi di custom, 60 atau 90 Hz. Sebenarnya fungsi refresh rate ini kurang lebih sama sih, default maupun kita pilih yang custom. Kalaupun customnya milih yang paling tinggi, ya tetap aja bakal ditampilin di 60 Hz kalau aplikasinya nggak ngedukung atau gamenya nggak ngedukung. Jadi ya buat gua sih mendingan di set aja 90 Hz, jadi ya bonusnya refresh rate tertinggi bakal kita rasain, terutama ya pas kita ngakses app driver. Lihat tuh, lumayan kenceng lah ya. Oke, next, kalau buat audio, Xiaomi tuh biasanya audionya bakal stereo nih. Di Redmi series tuh udah pada stereo, ini kayaknya enggak sih, coba kita tes ya. Ternyata belum. Ya, ini belum stereo. Jadi masih mono, ada di bawah, dan di sini disandingin sama port USB Type-C, ada mikrofon juga. Di sini ada slot SIM. Kita lihat, ini support triple slot nggak? Oke. Ya, dia nggak support triple slot, tapi dia hybrid slot. Jadi SIM 1, SIM 2, atau SIM 1 dengan microSD sampai 1 TB.
agak disayangkan sih, karena biasanya smartphone kelas low ke mid itu ya biasanya umumnya itu triple slot. Oke, memang ada beberapa kekurangan sama kelebihan lah ya yang dikasih tiap vendornya. Terus ke bagian atas masih ada jack audio 3,5 mili, masih ada ini ear blaster, fitur rutin yang dikasih Xiaomi, bahkan sampai seri flagship sekalipun. Di sini ada sensor sidik jarinya sama tombol power, terus ada tombol volume juga. Secara build quality menurut gue sih ini memang kerasa lah ya, elegannya, kerasa high end ya. Terlebih di bodi belakangnya udah pakai panel kaca, terus juga bodi pinggirnya ini dibikin flat, mirip-mirip kayak iPhone. Kalau kalian lihat bingkai kameranya, ini juga terinspirasi sama iPhone, ala-ala kamera boba dan juga frameless. Di sini ada 3 lingkaran, otomatis ada 3 kamera juga, di mana salah satu kamera utamanya itu 50 megapiksel. Di sini juga ada LED flash dan ada logo AI di sini. Oke, kita ngomongin spesifikasinya. MIUI 14 dan basisnya udah Android 13, lebih baik daripada Redmi Note 12 Pro 4G yang masih Android 12. Gue yakin sih smartphone ini bakal dapat update ke Android berikutnya atau MIUI berikutnya. Jadi ya aman lah ya. Terus di sini ada RAM 8GB dengan storage 256GB. Juga kalian bisa dapetin RAM virtual sampai 8GB. Jadi secara teoritis RAM-nya bisa double sampai 16GB. Untuk prosesornya sendiri tadi dia udah pakai MediaTek Helio G88, prosesor yang lumayan oke lah ya buat kelas menengah. Lumayan seimbang juga, lumayan stabil buat pemakaian sehari-hari. Baterainya 5000 mAh dengan fast charging 18 watt, tapi kita udah dapat adapter sampai 22,5 watt. Oke, ngomongin soal kameranya sekarang. Jadi jagoan utama dari smartphone ini adalah kamera utama 50 megapiksel yang disandingin sama kamera ultrawide 8 megapiksel sama kamera makro 2 megapiksel. Sementara buat kamera depannya itu 8 megapiksel. Nah, kalau kamera 50 megapiksel atau sensor resolusi yang gede lah ya, pastinya ada fitur high res di sini, dan di sini juga ada fitur 50 megapiksel. Jadi kalau motret, kita motret. Kalau motret, resolusinya bakal lebih besar lagi dan ada HD preview opsinya di sini. Kelihatan kan? Bisa di zoom sampai berkali-kali dan detailnya kelihatan cukup oke. Sementara buat secara defaultnya sendiri, resolusi dari gambarnya tuh 12 megapiksel karena 50 megapiksel ini skenario pencitraannya pakai quad Bayer atau 4-in-1 pixel. Jadi 4 pixel dimampatkan jadi 1 pixel. Karena foto 50 megapiksel ini ukurannya bisa sampai 8 MB. Bandingin sama resolusi di 12 megapiksel yang cuma 2,8 MB aja. Hampir 4 kali lipatnya lah bisa dibilang. Sementara untuk ultrawide-nya, oke, secara ultrawide sebentar. Oke. Secara ultrawide emang sih ini Xiaomi banget, standar ultrawide-nya warnanya kurang tajam, detailnya juga kurang bagus. Mungkin bakal maksimal ketika kita motret di luar ruangan. Dan yang terakhir adalah kamera makronya. Kamera makronya 2 megapiksel aja dan juga tanpa fitur autofocus, jadi fix focus. Tangan harus benar-benar stabil, karena kalau nggak stabil hasilnya bakal goyang dan noise di mana-mana. Ya hasilnya lumayan oke lah ya. Secara detail emang kurang, tapi secara warna emang cukup bagus kalau pencahayaannya proper. Buat kamera depannya 8 megapiksel, cukup natural. Dan emang bagus sih, cukup bagus lah kamera selfie-nya dari Xiaomi ini, karena tweaknya alias peningkatan warnanya itu nggak lebay-lebay banget. Jadi tetap kelihatan natural, detailnya ditingkatin lagi.
Jadi itu hands-on plus unboxing dari smartphone murahnya Xiaomi Redmi 12 yang resmi beredar di Indonesia. Ya, masih belum tahu sih harganya berapa, tapi gue bakal masukin di kolom deskripsi nanti. Kayaknya sih bocorannya dari 1 sampai 2 jutaan aja. Tungguin aja review lengkapnya di channel Yuzontech. Jangan lupa buat subscribe channel ini, like videonya, kasih komen, share juga jangan lupa.